Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Lina Puspita Dewi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai supervisor dan saya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Linda Wilansari sebagai coach dan juga Bapak Haryanto sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu Lina. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan melaksanakan supervisi pada proses coaching yang akan Bu Linda praktekkan. Nah, ini adalah rubrik dari pengamatan saya nanti yang akan saya amati. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu Linda, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi ini yang ingin Bu Linda kembangkan yang mana? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Ibu. Kenapa? Kenapa memilih yang itu? Karena kalau kita hadir dengan penuh, dengan sepenuh jiwa, mungkin seorang coach bisa dengan sendirinya menemukan solusi. Karena menganggap seorang coachee terhadap saya itu bisa maksimal mungkin dengan kehadiran saya, mungkin seperti itu Ibu. Baik. Nah, dari kompetensi tadi kan Ibu ingin yang kehadiran penuh. Iya. Kemudian untuk pengamatan sendiri, karena kan saya harus mengamati prosesnya ya, otomatis yang saya amati ya semuanya. Tapi mungkin dari Bu Linda sendiri ada satu bagian yang Bu Linda ingin saya lebih fokus ke bagian itu gitu. Bagian yang mana Bu Linda? Iya, jelas seperti tadi di awal. Ya. Sesuai dengan kompetensinya yaitu kehadiran penuh. Tidak menuntut kemungkinan dari ketiganya itu bisa Ibu. Oke, Gitu kalau dari saya tetap tiga-tiganya, tapi Oke. karena Bu Linda ingin yang kehadiran penuh, nanti saya akan fokus untuk yang kehadiran penuh. Terkait indikator keberhasilannya sendiri, Bu Linda merasa, oh saya sudah bisa hadir penuh ini untuk coachee. Itu indikatornya apa? Bu Linda punya apa goal sendiri atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya ya seorang coachee agar merasa dirinya nyaman, satu, yang kedua bisa menemukan solusinya sendiri. Baik. Mungkin itu Ibu. Ya, terima kasih. Nanti ini pakai model Tirta ya, Bu Iya, Linda ya? iya. Oke, kalau begitu ini nanti Bu Linda bisa langsung praktek, kita langsung supervisi saja. Iya, Monggo, terima silakan, kasih, Linda. Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi kenapa telepon-telepon saya? Saya mohon maaf loh Pak, tadi sempat ada 5 panggilan ya tidak saya jawab. Sepertinya penting. Ada apa ya Pak? Gini loh Bu, kemarin itu waktu saya mengajar itu ada pengawas tanpa sepengetahuan saya, dia itu masuk ke kelas saya mensupervisi kegiatan pembelajaran saya. Dan pada waktu itu bapak pengawas itu menegur saya, loh kenapa kok waktu pembelajaran kok tidak membawa buku teks seperti itu Bu. Nah kawan saya sendiri menjawab, ya maaf Pak, ini mungkin saya tidak memakai buku teks, tetapi mungkin saya memakai video-video pembelajaran seperti itu. Dan kekhawatiran saya sendiri itu nanti dari bapak pengawas itu nanti lapor ke bapak kepala sekolah seperti itu Bu, saya takutnya seperti itu. Gitu. Berarti saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi permasalahan Pak Har itu khawatir kalau supervisi tadi lapor ke kepala sekolah karena Pak Har tadi nggak menggunakan buku teks, gitu ya Pak ya. Betul, Nanti Bu. takut terjadi masalah yang semakin banyak gitu nggak? Iya. Nah, dari percakapan kita nanti, mungkin apa sih yang ingin Pak Har dapatkan dari percakapan ini nanti apa? Yang saya inginkan yaitu saya nanti bisa mencari solusi hati saya merasa lega loh Bu. Saya dapat mencari solusi itu bagaimana terbaiknya supaya kesalahan saya ini tadi tidak merambat atau sampai kepala sekolah atau sampai ke forum lainnya itu. Begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian langkah-langkah Pak Har sendiri bagaimana terhadap kepala sekolah Pak Har sendiri bagaimana?
langkah selanjutnya apa yang Pak Har lakukan? Ya, setelah Bapak pengawas kemarin masuk ke kelas saya, setelah itu saya terus matur ke Bapak kepala sekolah. Saya tanya, Pak, kemarin saya itu tanpa sengaja Bapak pengawas itu mensupervisi saya tanpa sepengetahuan saya. Nah, waktu itu saya melakukan kesalahan, seolah saya itu mempertahankan tanggung jawab saya, walaupun saya itu tidak menggunakan buku teks, tetapi saya itu menggunakan pedoman kurikulum yang berlaku sekarang, seperti itu. Oh, bagus itu Pak Har. Pak Har artinya kan sudah berterus terang kepada kepala sekolah ya. Iya, Bu. Jadi terhadap permasalahan yang muncul tadi, Pak Har sudah terus terang dan jujur kepada kepala sekolah bahwa sudah tidak memakai buku teks saat supervisi, karena jelas tadi tidak diberitahu ya. Iya, tidak Nah, diberitahu. oke, enggak masalah. Kalau menurut saya pribadi sih Pak ya, itu kejujuran Pak Har sudah sangat bagus sekali. Iya. Selanjutnya Pak Har di sini mau menyampaikan pembelajaran yang bagaimana, yang seharusnya menurut supervisi yang Bapak terima tadi bagaimana? Iya. Dari Bapak Mas tadi memberikan saran, walaupun kita menggunakan pembelajaran yang lain nggak apa-apa, tetapi kita tidak lepas dari butek itu. Dan saya sendiri juga punya prinsip, kita yang penting tidak lepas dari kurikulum, walaupun model pembelajaran itu bervariasi, tapi dengan mungkin pengetahuan saya kurang, dari Pak Pengas mungkin pengetahuannya lebih, saya menyadari itu, mungkin dari situ saya akan menggunakan buku teks sebagai pedoman, dan mungkin saya kembangkan dengan inovasi pembelajaran yang lain. Mungkin saya menggunakan video pembelajaran, atau mungkin anak kita ajak keluar, itu mungkin akan saya tambah seperti itu. Iya, bagus sekali Pak. Dari tadi saya menyimak Pak Har itu kan awalnya nggak pakai buku teks, kemudian Pak Har ingin mengembangkan diri Pak Har sendiri menggunakan metode yang lain, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan anak diajak keluar, gitu nggih Pak nggih. Selanjutnya kalau seperti itu akan dilaksanakan Pak Har kapan? Ya, setelah ada kejadian ini, kedepannya ini mungkin menjadi proyeksi bagi saya. Kedepannya hal-hal yang mungkin salah bagi saya itu akan saya hilangkan, Bu. Saya akan melaksanakan sesuai dengan arahan dari Pak Pengawas tadi, dan mendapat saran-saran sendiri dari Bapak Kepala Sekolah, baiknya bagaimana, dan saya nanti kedepannya akan menemui dari Bapak Pengawas itu dan berusaha minta maaf. Mungkin dari kejadian tadi saya itu merasa bersalah, dan hal-hal yang sudah saya laksanakan tadi akan saya rubah dengan hal-hal yang baru, pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan buku teks, dengan tambahan-tambahan pembelajaran yang berinovatif lainnya. Bagus sekali Pak, dengan strategi yang Pak Har tunjukkan, dari mulai ndak bawa teks, kemudian menggunakan strategi-strategi yang lain. Bagus sekali Pak, kalau menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Semoga kedepannya Pak Har bisa lebih baik lagi, dan untuk kepala sekolahnya sendiri insya Allah bisa memahami keadaan Pak Har sendiri, dan semoga pembelajaran yang dilakukan Pak Har di kelas bisa menyenangkan untuk muridnya. Itu Pak Har, kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai coach, mungkin ada kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Bagaimana perasaan Pak Har hari ini? Mungkin perasaan saya lega, Bu, dari yang semula di hati itu merasa ada beban yang selama ini merasa tidak tenang. Setelah saya bercerita dengan Bu Linda tadi, perasaan ini lebih lega, dan saya sendiri dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi seperti ini, Ibu. Terima kasih Ibu Linda mau saya ajak untuk sharing
ngobrol. Terima kasih waktunya Ibu Linda. Iya, terima kasih Pak. Saya juga siap kapan saja jika dibutuhkan oleh Pak Har dan kita bisa sharing bersama. Terima kasih Pak Terima kasih Har. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Luar biasa sekali Bu Linda praktek kucingnya tadi, saya tuh sampai terkagum-kagum loh. Oke, kalau dari Bu Linda sendiri menilai praktek yang Bu Linda laksanakan tadi bagaimana? Iya, terima kasih Bu Lina atas spotnya kepada saya dan Pak Har tadi. Alhamdulillah tadi sangat luar biasa. Koci bisa menemukan masalahnya dan bisa menentukan solusinya sendiri. Jadi Pak Har tadi dari kesimpulan saya yang saya terima, Pak Har tadi disupervisi secara mendadak karena beliau nggak menggunakan buku teks dan beliau khawatir kalau itu dilaporkan kepada kepala sekolah dan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun beliau sendiri juga menemukan solusinya. Beliau mengutarakan itu kepada kepala sekolah dengan jujur. Selanjutnya beliau juga menentukan solusi-solusi selanjutnya bagaimana. Kalau tidak menggunakan buku teks mungkin bisa menggunakan dengan cara yang lain. Seperti itu Ibu. Ya, kalau dari Bu Linda tadi kan di awal saya sudah menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh. Berdasarkan praktek tadi, Bu Linda menilai diri Bu Linda sendiri ini tujuannya sudah tercapai atau belum? Sudah berkembang atau belum? Iya, menurut saya sudah tercapai dan sudah berkembang. Dengan bukti apa? Tadi Pak Har juga merasa nyaman untuk coaching dengan saya dan Pak Har bisa menemukan solusinya serta itu bisa membuat kita enjoy untuk bercerita dan bercurhat bersama gitu Ibu. Ya, terima kasih. Baik Bu Linda, kalau begitu sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Iya. Kalau dari pengamatan saya pribadi, tadi Bu Linda memang sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif keluhan atau masalah yang dihadapi oleh Pak Har. Namun demikian ada 1-2 hal yang menjadi catatan saya Bu Linda. Yang pertama tadi itu ketika mendengarkan memang Bu Linda itu di sini, fisiknya di sini mendengarkan beliaunya, tapi sebelah sini itu masih mainan HP gitu loh Bu. Jadi untuk kehadiran penuhnya ini ke depannya mohon itu untuk bisa diminimalisir ya. Jadi kita memang harus benar-benar hadir penuh untuk coaching kita. Jadi coaching kita merasa kita ada perhatian, kita fokus ke coaching itu. Kemudian yang selanjutnya terkait untuk pemberdayaan coaching tadi sudah bagus sekali Bu Linda. Memang kalau dari indikator yang ditetapkan Bu Linda itu sudah terpenuhi. Buktinya Pak Har tadi sudah dapat menemukan solusinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Linda. Nah Bu Linda, terkait tadi penilaian dari Bu Linda sendiri, kemudian hasil pengamatan dari saya, untuk rencana ke depan bagaimana Bu Linda terkait proses coaching ini? Bu Linda sebagai coach rencananya tindak lanjutnya seperti apa? Iya, terima kasih Ibu. Ternyata tadi Ibu Bu Lina sebagai supervisi mengamati saya dengan baik. Terima kasih dan ini sebagai catatan saya karena tadi sangat darurat Ibu karena Ibu kepala sekolah menanyakan sesuatu yang penting, jadi saya harus konsentrasi antara mata dan tangan saya untuk membalasnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya sebagai coach akan berlatih secara kontinu, mungkin membantu teman sejawat, mungkin seperti itu Ibu. Oke, ini rencana karena coaching itu kan harus ada rencana sebelumnya. Kira-kira Ibu akan mulai berlatih kembali dengan rekan sejawat itu mulai kapan? Ya secepatnya Ibu. Saya harap Semakin secepatnya. cepat, semakin baik, ya. Betul. Iya, terima kasih Bu Linda, luar biasa sekali. Ini tadi saya sudah diberikan kesempatan melakukan supervisi pada proses coachingnya. Semoga untuk tindak lanjut tadi yang direncanakan dapat berjalan baik, lancar, dan juga kompetensinya semakin berkembang. Terima kasih Ibu. Iya, saya rasa cukup dulu. Saya mohon pamit dulu ya Bu Linda. Selamat pagi. Iya, pagi Ibu. Hati-hati di jalan. Iya. Terima kasih.